Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramdan Firmansyah, nomor absen 25, kelas 3D AKM. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang perumusan strategi. Yang pertama, makna strategi. Kata strategi merupakan kata sifat yang menjelaskan implementasi strategi. Menurut Serto 2010, strategi berarti menjalankan strategi dengan perencanaan target, waktu, dan tujuan yang jelas. Sejalan dengan pendapat di atas, strategi merupakan rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber, daya, dan aktivitas lain untuk menanggapi lingkungan dan membantu organisasi mencapai sasarannya. Intinya, strategi adalah pilihan untuk melakukan aktivitas yang berbeda atau untuk melaksanakan aktivitas dengan cara berbeda dari pesaingnya. Ada 5 makna strategi, yaitu yang pertama, melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpanan di dalam pelaksanaan strategi. Yang ketiga, memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat, meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis yang ada. Dan yang kelima, senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen. Selanjutnya yaitu perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah untuk masa depan perusahaan yang bertujuan untuk membangun visi dan misi perusahaan, menetapkan tujuan strategi, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam rangka menciptakan nilai terbaik yang berasal dari konsumen. Strategi telah ditentukan harus sesuai dengan tujuan perusahaan, sehingga akan membawa posisi perusahaan ke posisi yang terbaik. Ada 6 langkah-langkah perumusan strategi. Yang pertama yaitu establishment of vision, mission, and goal. Yaitu langkah ini mencakup pernyataan umum yang berkaitan dengan misi, maksud, dan tujuan organisasi. Perumusan ini dipengaruhi oleh nilai yang dibawakan manajer. Visi, misi, dan tujuan suatu organisasi harus jelas dan ringkas, serta menunjukkan dasar tujuan sesuai organisasi serta apa yang ingin dicapai organisasi tersebut. Yang kedua yaitu identifying past and present strategy, yaitu sebelum memutuskan suatu strategi maka seseorang manajemen harus mengidentifikasi berdasarkan strategi sebelumnya dan pada saat ini. Yang ketiga yaitu diagnosing past and present performance. Langkah ini diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana strategi terdahulu bekerja dan menentukan perubahan apa yang diperlukan, sehingga laporan organisasi perlu dikaji lebih dalam. Yaitu ada sebuah diagnosa yang dapat diambil dari beberapa faktor tersebut, yaitu efektivitas organisasi, proses organisasi, dan kinerja organisasi. Yang keempat yaitu setting objective, yaitu sasaran. Ini adalah pernyataan tentang apa yang dituju organisasi. Sasaran tersebut memberikan petunjuk untuk tujuan kepada organisasi dan anggotanya. Ada beberapa pernyataan tentang sasaran yang diperlukan manajer, yaitu sasaran jangka panjang, sasaran jangka pendek. Selanjutnya yang kelima yaitu analisis SWOT dan perumusan strategi. Analisis SWOT di dalamnya mencakup analisis kesempatan dan ancaman lingkungan eksternal, serta analisis kekuatan dan kelemahan lingkungan internal. Yang keenam yaitu develop and evaluate alternative strategies and select strategi, yaitu membuat keputusan strategi dengan elemen kunci pengambilan keputusan pada pembuat strategi. Berdasarkan analisis ini, keinginan manajemen untuk menentukan strategi akan memberikan organisasi keuntungan kompetitif, yang artinya manajemen berusaha untuk
memposisikan organisasi dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan relatif terhadap para pesaingnya. Yang selanjutnya yaitu konsep strategi bersaing. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu yang menggunakan dan mengembangkan kekuatan, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi menentukan rumusan tentang apa yang ingin dicapai, di mana arena yang difokuskan terkait dengan industri dan produk pasar, serta bagaimana pelaksanaannya yang berkaitan dengan pengguna sumber-sumber daya dan kegiatan pengalokasiannya untuk setiap produk pasar yang dapat memenuhi peluang lingkungan dan sekaligus dapat menghasilkan keunggulan bersaing. Menurut Suryana, tahun 2006 terdapat manajemen strategi, yaitu ada istilah 5P, yaitu yang pertama strategi dalam perencanaan atau plan. Konsep strategi tidak lepas dari aspek perencanaan, arahan atau acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai tujuan di masa depan. Yang kedua yaitu strategi adalah pola, pattern. Strategi adalah pola yang selanjutnya disebut dengan intended strategi karena belum terlaksana dan berorientasi ke masa depan. Yang ketiga, strategi adalah posisi atau position. Posisi itu menempatkan produk tertentu ke pasar tertentu yang dituju. Yang keempat, strategi adalah perspektif. Jika dalam kedua dan ketiga cenderung melihat ke bawah dan keluar, maka sebaliknya dalam perspektif cenderung melihat ke dalam, yaitu dalam organisasi. Yang terakhir, yang kelima, strategi adalah permainan atau play. Strategi adalah suatu manuver tertentu untuk memperdaya lawan atau pesaing. Selanjutnya yaitu menurut Coulter dan Mubarak terdapat beberapa jenis strategi, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi diversifikasi, yaitu strategi yang paling tepat digunakan bila peluang yang baik dapat diperoleh di luar kegiatan usaha yang ada sekarang. Yang kedua, strategi korporasi, yaitu perencanaan jangka panjang serta menyeluruh mengenai bisnis apa yang hendak dimasuki oleh perusahaan yang mempunyai beragam bisnis dan apa yang inginkan dalam bisnis tersebut sebagai bagian dari korporat. Yang ketiga yaitu strategi tingkat bisnis, yaitu strategi yang dirumuskan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bisnis yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Yang selanjutnya, strategi fungsional dalam bidang pemasaran, yaitu strategi yang berorientasi pada operasional dalam kegiatan bagi pencapaian tujuan dan sasaran bisnis suatu perusahaan. Itu yang selanjutnya, strategi level korporat. Strategi korporasi dirumuskan oleh manajemen puncak yang akan dirancang demikian pula guna mencapai tujuan organisasi, yaitu memformulasikan strategi korporasi di dalam perusahaan besar akan sulit sekali sebab bahwa sekali strategi setingkat bisnis yang sangat berbeda dan memerlukan koordinasi guna mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Strategi level korporat yang pertama yaitu ada strategi portofolio. Strategi portofolio adalah tipe strategi tingkat perusahaan yang berhubungan dengan bauran antara unit bisnis dan lini-lini produk yang sesuai dengan sama lain dalam cara-cara yang masuk akal sehingga memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. UBS atau unit bisnis strategi merupakan suatu divisi organisasi yang memiliki visi bisnis, lini produk, pesaing, dan pasar berbeda terhadap UBS dalam organisasi yang sama. Kedua yaitu metrik BCG. Metrik BCG atau Boston Consulting Group mengorganisir
bisnis dalam dua dimensi, yaitu pertumbuhan bisnis dan pangsa pasar atau market share. Tingkat pertumbuhan bisnis berkaitan dengan beberapa cepat industri mengalami peningkatan. Pangsa pasar mendefinisikan apakah sebuah unit bisnis memiliki pangsa yang lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan pesaingnya. Terima kasih. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.